Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia yang sudah dilimpahkan kepada kita, yang sudah dianugerahkan kepada kita, yang mana banyak di antara saudara-saudara kita yang nikmat-nikmat tersebut sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan ditahannya nikmat-nikmat tersebut. Salah satunya adalah misalkan nikmat keamanan yang alhamdulillah kita bisa nikmati bersama. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina saat ini yang memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat amannya ya, untuk sementara oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan. Berbeda dengan kita yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat ini. Perlu untuk kita mengingat satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa yang memasuki waktu pagi, seperti halnya kita saat ini, barang siapa yang bangun tidur di pagi hari, masuk ya, ke pagi hari, seperti halnya saat kita, seperti halnya kita saat ini, aminan fi sirbihi, dia terbangun dalam keadaan merasakan aman, merasakan tenang, merasakan tentram fi sirbihi, di komunitasnya, di lingkungannya, di keluarganya. Dan itu yang saat ini kita alhamdulillah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bangun ya, tidak kemudian kita seperti halnya saudara-saudara kita di Palestina. Ya, begitu bangun tuh sudah langsung diliputi rasa takut dan juga kekhawatiran. Ya, tiba-tiba misalkan akan diserang ataupun dibombardir, kan itu yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, hidupnya tidak tenang, begitu membukakan mata habis istirahat itu nggak tenang juga, bahkan untuk tidur pun tidak tenang. Beberapa hari yang lalu rumah sakit dibombardir. Ya, kemarin ya, salah satu gereja tertua pun bahkan sama, tidak luput dari bombardir. Kita berbeda, alhamdulillah, salah satu nikmat yang luar biasa. Ya, kita bisa mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Begitu bangun kita merasakan tenang, tidak khawatir terhadap hal apapun. Mu'afan fi jasadihi, kata Nabi selanjutnya, adalah
terbangun dalam keadaan sehat walafiat secara lahiriahnya, Pak. Begitu bangun, hati dan pikiran tenang, ya, nggak ada beban, nggak ada kekhawatiran. Kemudian sehat walafiat badannya, hati tenang, pikiran tenang, badan sehat walafiat. Ya, kata Nabi selanjutnya, wa indahu qutu yaumihi, dia punya cadangan makanan untuk dikonsumsi pada hari itu. Begitu kita sekarang misalkan hari ini, hari Sabtu, bangun, ya, kita terbangun dalam keadaan pikiran dan hati tenang, secara fisik kita sehat walafiat, kita punya stok makanan untuk hari ini sampai malam. Nabi tidak menyebutkan untuk esok, lusa, seminggu ke depan, sebulan ke depan, tidak. Kata Nabi, dia punya cadangan makanan untuk dikonsumsi pada hari tersebut. Ya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan 3 hal ini, begitu bangun tidur hati dan pikirannya tenang, fisiknya sehat walafiat, punya cadangan makanan untuk dikonsumsi pada hari tersebut, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan sejatinya dia diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Orang yang seperti ini bangun tidur dalam keadaan tenang, hati, pikiran sehat walafiat, badannya ada makanan, kata Nabi, yang seperti ini tuh adalah orang yang diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Mau minta apa lagi? Hati tenang, pikiran juga tenang, badan sehat walafiat, ada makanan, dunia itu seperti itu. Ya. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sering kita dengar, bahagia itu sederhana. Ya. Bahagia itu adalah ketika bangun tidur, pikiran dan hati tenang, sehat walafiat, ada makanan untuk dikonsumsi hari tersebut. Untuk besok biar ya takdir Allah besok yang berbicara. Ya besok lagi, rizkinya kan setiap hari akan diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berkaca dari hadis ini, ya, kita harus tentu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap harinya ya, nikmat-nikmat yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu luar biasa. Dan nikmat-nikmat Allah itu seperti kata para ulama, tatajaddadu, diperbaharui, Pak. Maka kesehatan yang kita dapatkan hari ini itu bukan lanjutan yang kemarin, karena kita kemarin sehat, hari ini pun sehat, tidak. Kesehatan yang kita dapatkan hari ini merupakan nikmat yang baru yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, berbeda dengan kemarin. Oksigen yang kita hirup hari ini adalah nikmat yang baru, berbeda dengan oksigen di hari kemarin. Maka ada banyak sebenarnya nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ya, di antaranya adalah nikmat aman, sehingga kita bisa leluasa datang ke rumah Allah ini, melaksanakan kewajiban kita salat subuh yang kita sambung di kesempatan kali ini dengan kajian di pagi hari ini. Maka mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, mudah-mudahan Allah juga mengaruniakan kepada kita rasa dan kemampuan untuk bisa mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Jemaah sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan lagi
kajian kita terkait dengan surat Al-Fatihah, di mana kita sudah memasuki ayat yang kelima ya Pak. Apa ayat yang kelima itu? Ayat yang kelima itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama terkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ya, kita akan memulai dari cara bacanya Pak. Cara membaca ayat ini jangan sampai kita keliru ya. Bagaimana caranya? Para ulama menyebutkan qara'a as-sab'ah wal jumhur bitasydidil ya. Cara membacanya adalah dengan memberikan tasydid, dengan memberikan penekanan pada kata iyyaka. Ini adalah cara membacanya. Maka jangan sampai kemudian kita keliru ya. Keliru dengan cara membacanya tanpa memberikan penekanan tasydid ya. Jadi cara bacanya adalah iyyaka, kita tahan dulu, jangan sampai kemudian tasydidnya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang kita mungkin ya mendengar ada orang yang membacanya kurang hati-hati. Padahal kata para ulama, kalau kita melihat ya, bahwasanya Al-Fatihah ini kan merupakan bagian daripada rukun sholat Pak. Kalau rukunnya keliru, maka konsekuensinya adalah sholat yang dikerjakannya itu bisa mengakibatkan sholatnya menjadi tidak sah. Dan diantara yang perlu diperhatikan kata para ulama terkait Al-Fatihah ini harus benar sampai kepada tasydidnya, penekanannya. Kalaulah kemudian kurang dalam 7 ayat tersebut, kurang penekanan tasydidnya, ada ayat yang dibaca tanpa menyertakan penekanan tasydid, maka itu bisa mengakibatkan keliru, dan kekeliruan tersebut bisa mengakibatkan sholatnya menjadi tidak sah. Itu beberapa penjelasan yang disebutkan oleh para ulama terkait surat Al-Fatihah ini ya. Maka perlu untuk senantiasa kita memperhatikan ketika ada tasydid dibaca Ar-Rahmanir Rahim, dibaca, jangan kemudian kita ngejar cepatnya Ar-Rahmanir Rahim ya tanpa tasydid misalkan, maka itu keliru. Termasuk di sini dibacanya adalah dengan memberikan penekanan tasydid pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa demikian? Kenapa harus pakai tasydid? Karena kalau tidak memakai tasydid menjadi iya, bukan iya tapi iya, maknanya berbeda. Apa makna iya tanpa tasydid? Makna iya tanpa tasydid disebutkan oleh para ulama artinya adalah dhau'us syamsi, sinar matahari. Nanti artinya berubah. Kalau sebenarnya arti dari iyyaka na'budu adalah hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, ini arti yang benar. Kalau dibacanya dengan memberikan penekanan tasydid pada kata iyyaka. Tapi kalau kemudian tidak kita berikan tasydid, iyyaka langsung, artinya adalah sinar matahari. Jauh sekali berbeda maknanya ya. Oleh karenanya ya, yang harus kita perhatikan pertama kali adalah terkait dengan
cara membacanya, yaitu dengan memberikan tasydid, penekanan pada kata iyyaka, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama adalah terkait dengan cara membacanya. Kemudian secara makna, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita ada pelajaran bahasa Arab ya Pak, kalau nggak salah di sini tuh. Oh belum ya? Oh. Saya lupa deh. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kan misalkan di bahasa Indonesia itu susunan kalimat adalah SPO ya, subjek, predikat, objek atau tambah dengan keterangan SPOK. Nah, dalam bahasa Arab ya, kata yang di depan itu adalah kata kerja dulu, predikat. Kemudian subjek, pelakunya, baru kemudian objek. Itu urutan dalam bahasa Arab. Kata kerja dulu, baru subjeknya, baru kemudian objek. Itu urutan yang biasanya ya, standarnya urutannya seperti itu. Tetapi di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini, urutan tersebut dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasanya adalah kata kerja, kemudian subjek, baru kemudian objek. Di ayat ini oleh Allah objeknya dimajukan ke depan ya. Iyyaka ini adalah objek. Jadi kalaulah kemudian kita coba kembalikan kepada struktur dasarnya, urutan dasarnya ya, biasanya ayat ini tuh kalau mengikuti urutan standar, cara membacanya adalah na'buduka. Jadi ka yang di iya itu ada di akhir. Na'buduka ini urutan standarnya, struktur standar dalam bahasa Arab na'buduka. Ya. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Ini urutan standarnya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini kafnya ditarik ke depan. Karena kaf tidak bisa berdiri sendiri, maka menggunakan kata iya sebagai wadahnya. Iya itu sebagai wadahnya biar kaf bisa berdiri ya. Jadilah kemudian iyyaka na'budu ya, berubah dari struktur standar dalam bahasa Arab. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa perubahan struktur tersebut bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan. Para ulama menyebutkan ini namanya adalah taqdim ma haqquhu ta'khir. Kita mengawalkan yang seharusnya berada di akhir. Posisi sebenarnya itu ada di akhir, tapi kita majukan, kita kedepankan. Ya, ini kaidahnya namanya taqdim ma haqquhu ta'khir. Kita majukan yang sebenarnya urutannya ada di akhir. Nah, kaidah ini taqdim ma haqquhu ta'khir ya, memajukan yang seharusnya ada di akhir memiliki tujuan. Yang mana tujuannya secara bahasa kata para ulama adalah al-hasru, pembatasan ya, membatasi ya, maksudnya apa? Kalau menggunakan urutan standar Pak, kita membacanya na'buduka ya, ini beberapa mengambil contoh dalam bahasa sederhana, dialog sederhana adalah seperti halnya kalau kita hanya membaca na'buduka, ya Allah kami beribadah kepadamu, itu sama seperti seorang suami
bilang kepada istrinya, istriku saya mencintai kamu. Ya. Ucapan ini Pak, ucapan istriku saya mencintai kamu tidak menutup kemungkinan bahwasanya dia juga apa Pak? Mencintai yang lain. Gitu. Ya. Beda dengan kalau kemudian dia mengatakan istriku hanya kamulah yang saya cintai. Ya, beda nanti konsekuensinya, beda artinya. Kalau hanya sebatas saya mencintai kamu, itu tidak menutup kemungkinan kepada yang lain pun dia cinta. Ya, saya cinta kamu, saya cinta dia, saya cinta dia, saya cinta dia, kan batasnya 4 gitu ya, Pak. Ya. Itu kalau menggunakan urutan standar. Maka kalaulah kemudian kita membacanya na'buduka, ya Allah kami beribadah kepadamu, maka tidak menutup kemungkinan manusia juga beribadah kepada selain Allah. Na'buduka ya Allah kami beribadah kepadamu, tapi kami juga beribadah kepada yang lain gitu. Kalau menggunakan urutan yang standar. Nah, dengan kemudian diganti urutannya oleh Allah, objeknya dimajukan ke depan sehingga maknanya adalah al-hasr, membatasi cinta hanya kepada istrinya saja kalau contoh yang tadi. Kalau ini membatasi ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya kita ya, ketika melihat terjemah Al-Qur'an ya, untuk ayat Al-Fatihah yang kelima ini, iyyaka na'budu, apa Pak artinya? Hanya. Ya. Arti hanya itu didapatkan dari Al-Hasr ini. Dari mana tiba-tiba ada kata hanya? Ada kata hanya itu didapatkan dari proses takdim ma haqquhu ta'khir. Kita majukan kata yang seharusnya dia berada di akhir. Nah, proses inilah yang menghasilkan makna hanya. Ya Allah, hanya kepadamulah kami beribadah. Kita mengikrarkan diri kepada Allah bahwasanya ibadah kita, sembahan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini al-hasr. Dan makna al-hasr juga kita temukan dalam kalimat syahadat, Pak. Ya. Dalam kalimat syahadat, ya. Hanya formula yang digunakan dalam kalimat syahadat berbeda dengan formula dalam ayat ini. Kalau dalam ayat ini al-hasrnya, pembatasannya didapatkan dengan cara mengedepankan kata yang seharusnya di akhir. Tapi dalam kalimat syahadat la ilaha illallah, al-hasyrnya didapatkan dari gabungan ya, kata negasi yang maknanya adalah mentidakkan ya, kan dalam kata la ilaha illallah itu ada kata la. Ini adalah kata negasi, menegasi, mentiadakan. Kata negasi disambung dengan kata pengecualian illa. Maka para ulama menyebutkan al-istisna ba'da nafyi yufidul hasr. Kalau ada kata illa, pengecualian, yang mana di awalnya ada kata negasi, maknanya adalah pembatasan juga. Oleh karenanya kita tidak cukup ketika menerjemahkan la ilaha illallah. Biasanya apa Pak artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tuh belum cukup ya. Belum cukup ya, apalagi di Indonesia dulu ada salah seorang tokoh yang menerjemahkan la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Tuhan ya. Pernah dapat Pak ya. Tapi bedanya apa Pak? Dari T-nya, T yang pertama kecil, T yang pertama besar. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan T-nya kecil selain Tuhan T-nya besar. Itu ada salah satu tokoh di
Maka ya, kalau kita melihat penjelasan para ulama ketika kita mengatakan la ilaha illallah, maknanya tidak sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, itu kurang kuat. Ya. Harus ada kata hanya-nya tadi, karena ini adalah maknanya hasyar, pembatasan. Sehingga maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi ada hanyanya. Itu fungsi hasr, membatasi segala sesuatunya hanya ditujukan kepada Allah, hanya ditujukan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ikrar kita kepada Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah ya Allah kami beribadah. Jadi ibadah kita ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini ikrar kita, ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ikrarkan sehari minimal berapa kali, Pak? Sehari berapa? Berapa kali kita ikrar ini, Pak, dalam sehari? Minimal 17. Dari mana 17-nya? Dari jumlah rakaat. Jumlah rakaat sholat wajib adalah 17. Dan di setiap rakaat kan kita membaca Al-Fatihah. Jadi 17 kali minimal kita mengikrarkan diri kepada Allah bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, yang kemudian kita bahas makna ibadah itu apa? Ya. Ibadah itu apa, Pak? Apa ibadah? Ya. Maka kita jangan sampai mengikuti, ya, kita jangan sampai mengikuti atau terkontaminasi dengan pemahaman dari agama lain. Ya, karena banyak sekali saat ini kaum muslimin yang sudah terkontaminasi pemikiran dari agama lain. Ya. Kayak misalkan gitu ya, ada orang yang mengatakan bahwa masalah agama, ya, masalah keyakinan, ya, masalah spiritual, ya, masalah agama lah intinya. Masalah agama itu adalah masalah privacy, masalah pribadi seseorang dengan Tuhannya saja. Ya, itu di Barat memang seperti itu. Di Barat itu urusan agama itu adalah dikembalikan kepada masing-masing, karena Barat itu adalah negara yang sekuler. Ya. Sekuler itu adalah memisahkan antara agama dengan negara. Negara hanya fokus mengurus, ya, sistem pemerintahan saja. Adapun agama diserahkan kepada masing-masing individu. Negara nggak ikut campur. Itu di Barat banyak sekarang yang kemudian ikut-ikutan, ya, nggak usah ngurusin masalah agama seseorang, ya, karena agama itu masalah privasi, hubungan pribadi antara seseorang dengan Tuhannya saja. Tidak, ya. Masalah agama dalam kita itu adalah masalah yang inklusif, terbuka, dalam artian, ya, kita kan ada kewajiban yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita ngajak orang kepada kebaikan. Kalau ternyata ada hal yang keliru dalam pelaksanaan ibadah seseorang, pelaksanaan agama seseorang, kita, ya, diperintahkan untuk meluruskan kekeliruan tersebut. Ya, maka ibadah itu jangan sampai kemudian kita membatasinya seperti pemahaman orang-orang non-muslim. Ya. Oleh karenanya ibadah itu secara bahasa ibadah diambil dari kata al-khudu wat tadallul.
Ibadah secara bahasa artinya khudu, tunduk. Maka ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, berarti kita mengikrarkan diri, ya Allah, hanya kepadamulah kami apa Pak? Tunduk secara bahasa. Karena ibadah itu adalah tunduk. Hanya kepadamulah ya Allah kami tunduk, berarti kita siap untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya makna Islam itu apa Pak? Berserah diri. Ya. Orang muslim adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iyyaka na'budu adalah ya kami hanya tunduk kepadamu ya Allah. Hanya kepadamulah ya Allah kami tunduk, hanya kepadamulah kami beribadah. Itu tadallul al-khudu. Makna yang lainnya adalah at-tadallul, ya, merendahkan diri, menghinakan diri. Hanya kepadamulah ya Allah kami tunduk, hanya kepadamulah ya Allah kami merendahkan diri, menghinakan diri, hanya kepada Allah. Adapun kepada yang lain tidak. Ya. Jangan sampai kita tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu ummatun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah bangsa yang Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan dengan hadirnya Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah akan hinakan. Ya. Maka kita itu dengan menghinakan diri kepada Allah, justru oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ibadah secara bahasa. Adapun makna ibadah secara istilah, para ulama menyebutkan yang namanya ibadah itu adalah ismun jami'un. Ibadah merupakan sebuah nama. Ya, ibadah merupakan nama, sebutan. Likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, untuk segala sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Min aqwalin wa af'alin, baik perbuatan maupun perkataan. Itu namanya ibadah. Ya, segala hal yang dicintai oleh Allah, segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, itu semua merupakan bentuk ibadah. Ya. Oleh karenanya kita harus memahami dengan baik makna ibadah. Karena nanti dengan kita memahami makna ibadah, cakupan ibadah itu menjadi luas. Tidak seperti pemahaman-pemahaman di keyakinan yang lain. Makanya tadi jangan sampai kita terkontaminasi oleh pemahaman dari luar yang membatasi bahwasanya tadi agama itu adalah hal pribadi antara seseorang dengan Tuhannya. Termasuk ibadah pun di beberapa kalangan terbatas hanya kepada bentuk ritual-ritual saja. Itu di luar. Ya. Yang namanya ibadah itu ritual, itu di keyakinan luar. Tetapi dalam Islam yang namanya ibadah itu segala sesuatu. Tidak hanya berupa ritual kayak sholat, baca Quran, tidak hanya sebatas ritual. Segala sesuatu yang ya, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan, baik berupa perkataan, itu semuanya merupakan ibadah. Maka dalam Islam itu cakupan ibadah menjadi sangat luas.
Kemarin kita bahas, ya pernah kita sebutkan, bahkan seseorang berangkat dari rumah ya, menuju tempat kerja dengan tujuan untuk mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan anak istrinya, atau kebutuhan orang tuanya misalkan, maka sepanjang dia keluar dari rumahnya, dari mulai dia melangkahkan kaki dari rumahnya ke tempat kerja sampai pulang lagi ke rumahnya, itu semua dinilai sebagai bagian daripada ibadah. Kenapa bisa? Karena itu merupakan hal yang dicintai dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menafkahi diri sendiri itu dicintai dan diridhoi oleh Allah daripada ya, menjadi beban untuk orang lain, daripada meminta-minta kepada orang lain. Dia berupaya untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri, itu dicintai dan diridhoi oleh Allah sehingga itu bernilai ibadah. Menafkahi kebutuhan, mencukupi kebutuhan anak istri, itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadi ibadah. Bahkan kata Nabi SAW, hatta luqmah, sampai sesuap makanan, adkhaltaha fi fiyyi imra'atik, yang kita suapkan ke mulut istri, ya kita suapin istri dari apa yang kita dapatkan gitu, hasil kerja kita, maka itu semua bernilai ibadah. Itu merupakan bagian daripada sedekah. Ya, makanan-makanan yang dikonsumsi oleh keluarga kita itu merupakan bagian daripada ibadah, sedekah untuk kita. Ya. Bahkan termasuk juga muda'abatir rajul bimra'atihi, Pak. Hal yang mungkin dinilai sederhana. Kita ngajak bercanda, ngajak bermain gitu kan, ngajak bercanda anak istri, muda'abah, bahasanya muda'abah, ngajak bercanda, ngajak bermain. Ya, kita bercanda dengan istri gitu kan, bersenda gurau dengan istri. Ternyata itu pun bernilai ibadah. Karena itu merupakan hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngajak bercanda, ngajak bermain anak ya, itu bukan tanpa makna, bukan tanpa nilai. Ya, kita pulang kerja, anak ngajak main gitu kan. Kadang banyak orang yang pulang kerja ya, anak ngajak main ya, dia tolak, jangan dulu, capek, lu main dulu sama mama, main sama kakak dan lain sebagainya. Padahal ngajak bermain anak itu merupakan bagian daripada ibadah. Maka ibadah dalam Islam itu tidak hanya sebatas ritual-ritual saja. Ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, ngajak bercanda, tadi senda gurau, ataupun perbuatan, maka itu semuanya adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita ikrarkan bahwa segenap ibadah yang kita lakukan, baik itu yang sifatnya ritual ataupun yang non ritual, ya, kita niatkan sebagai bagian daripada ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ngajak bercanda istri, kenapa? Karena memang diperintahkan. Kita ngajak bermain anak karena memang itu dianjurkan gitu. Maka inilah ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami beribadah. Ini potongan yang pertama. Potongan yang kedua adalah wa iyyaka nasta'in, sama. Potongan yang kedua pun sama dengan potongan yang pertama. Urutannya kalau menggunakan urutan yang standar adalah dibacanya wa nasta'inuka. Jadi ayat ini kalau dibaca dengan urutan standar, na'buduka wa nasta'inuka. Ya. Kalau dibacanya standar.
kami beribadah kepadamu dan kami juga memohon pertolongan kepadamu. Tapi tadi bentuk standar ini bukan bentuk tauhid yang mengesahkan Allah gitu. Karena tadi ada potensi, ada kemungkinan ketika mengatakan kami beribadah kepadamu ya Allah, bisa saja beribadah juga kepada selain Allah. Kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah, bisa juga meminta pertolongan kepada selain Allah. Maka tidak ada nilai ibadah di situ, tidak ada nilai ketauhidan di situ. Ya. Maka ayat ini erat kaitannya dengan ketauhidan akidah kita. Makanya urutannya dirubah. Yang harusnya di belakang ditarik ke depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Hanya kepadamu lah kami tunduk patuh. Hanya kepadamu lah kami merendahkan diri. Itu potongan pertama. Potongan kedua, dan hanya kepadamu lah nasta'in. Apa nasta'in? Dari kata al-aun. Aun itu adalah pertolongan ya. Maka nasta'in adalah kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi betul-betul ya di sini kita menekankan konsep ketauhidan, bahwa ibadah kita ya hanya ditujukan kepada Allah. Hati kita juga hanya terpaut, hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, itu terkait dengan mana nasta'in, meminta pertolongan. Pertanyaannya, bolehkah kita meminta pertolongan kepada makhluk, Pak? Ya. Minta tolong ke sesama warga, minta tolong ke tetangga, minta tolong ke anggota keluarga yang lain, boleh tidak? Boleh? 100 ya, untuk menjaga silaturahmi gitu ya, agar silaturahmi tidak terputus gitu ya, pinjam dulu 100 katanya. Nah, para ulama menjelaskan tentang isti'anah ini, minta tolong ini ternyata ada penjabarannya dari para ulama. Kata para ulama, kalau kita minta tolong kepada makhluk dalam aspek yang memang mampu dilakukan oleh makhluk gitu Pak ya, minta tolong kepada makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk bisa mengerjakannya gitu, manusia bisa mengerjakannya. Nah, kalau kita meminta tolong dalam kasus seperti itu ya, dalam hal yang memang makhluk itu diberikan kekuasaan Allah untuk bisa mengerjakannya, mendatangkannya ya, maka ini boleh ya. Syaratnya apa? Makhluk tersebut mampu fima huwa makdurun alaihi, jadi bisa dikerjakan oleh makhluknya ya. Misalkan pasang lampu Pak ya, kalau karena tinggi misalkan kita minta bantuan orang lain ya, manusia bisa masang lampu yang di tempat-tempat tinggi kayak gini gitu kan. Maka hal-hal yang seperti itu boleh ya, selama memang itu ada di ranah kemampuan manusia, maka boleh. Yang tidak boleh adalah meminta tolong kepada makhluk di ranah yang memang di luar kemampuan makhluk. Manusia nggak bisa mengerjakannya ya. Manusia tidak bisa mengabulkannya. Kalau kita meminta kepada makhluk di ranah tersebut ya, di ranah yang memang manusia nggak bisa melakukan itu, tapi kita tetap minta kepada manusia, maka ini dilarang, bahkan ini termasuk kepada syirik. Contohnya apa Pak kira-kira?
Apa kira-kira contohnya? Yang sederhana, saat ini kita kan mengalami cuaca yang cukup ekstrim ya Pak. Di daerah saya siang hari itu dicek suhu itu 37 derajat siang hari. Udah melebihi panas suhu manusia yang sehat ya. Orang sehat itu kan rata-rata 36, ini sudah 37, panas ya, ditambah belum hujan-hujan. Beberapa daerah saya lihat kemarin berita di Tangerang itu Sungai Cisadane itu sampai mengering. Ada orang yang rencananya mau rekreasi melihat air terjun di Bogor, sampai ke sana air terjunnya kering, Pak. Ya, kondisinya cukup ekstrim saat ini. Ya. Nah kemudian kita ingin ya, dengan cuaca ekstrim ini beberapa daerah sudah mengalami kekeringan, gitu kan? Ya, kita meminta untuk diturunkan hujan. Mintanya ke siapa Pak? Nah, pemerintah kita. Ya, ketika di sirkuit Mandalika ya Pak, ya, itu minta ada menghentikan hujan atau ya menghentikan hujan, mendatangkan hujan gitu kan. Itu meng-hire ya, menyewa seorang pawang gitu kan, ya, yang perempuan yang apa? Pukul-pukul kayak batok gitu ya. Nah, itu kan sampai beritanya viral ke luar negara gitu ya, apalagi itu event mancanegara ya. Maka ini adalah, boleh tidak yang seperti ini? Menurunkan hujan, menghentikan hujan, manusia bisa tidak? Apakah itu berada di ranah kemampuan manusia atau tidak? Tentu tidak. Maka meminta bantuan manusia agar turun hujan ya, meminta bantuan manusia agar ya, dihentikan hujan, itu sudah melampaui batas ya, karena itu di luar apa yang menjadi kemampuan manusia ya, dan banyak hal yang lain. Maka batasannya adalah dilihat apakah ini berada di ranah kemampuan manusia, dalam artian Allah jadikan memang manusia mampu mengerjakannya, atau ini di luar ranah kemampuan manusia. Kalau itu di luar ranah kemampuan manusia, maka itu tidak diperbolehkan, hal tersebut dilarang, masuk dalam kategori perbuatan syirik. Tapi kalau itu hanya atau itu termasuk dalam ranah yang memang manusia bisa mengerjakannya, kayak tadi pinjam dulu 100 gitu ya, manusia bisa ya, maka itu termasuk yang diperbolehkan. Oleh karenanya ini merupakan bagian daripada ikrar ketauhidan kita. Kita tidak beribadah, tidak juga meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau mau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini untuk menjaga ketauhidan kita agar senantiasa bersih, tidak terkotori, tidak terkontaminasi. Maka sebagai penutup ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, kata beliau, guru saya sering sekali menyebutkan ya, gurunya Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, guru saya sering kali menyebutkan bahwasanya kalimatu iyyaka na'budu tadfa'ur riya wa kalimatu iyyaka nasta'in tadfa'ul kibriya.
Apa maknanya? Bahwa ungkapan iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamulah kami beribadah, ini bisa menghindarkan kita dari riya, Pak. Karena kita mengikrarkan, menyadari sepenuh hati bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau kita faham makna dari iyyaka na'budu, itu bisa menyelamatkan kita dari riya, kata beliau. Ya. Kalau kita faham maknanya iyyaka na'budu, karena kita selama ini kan membaca itu terus setiap hari. Kalaulah kita paham maknanya, itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan riya, ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain dalam hal-hal keagamaan, dalam hal-hal ibadah. Nah, kalau orang menyadari makna dari iyyaka na'budu, maka pemahaman dia mampu menghindarkan dia dengan izin Allah dari perbuatan riya. Karena riya ingin dipuji oleh orang lain, ingin diapresiasi oleh orang lain. Sementara dia mengikrarkan bahwa segala tindak tanduk saya itu saya tujukan hanya sebagai bentuk ketundukan, ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu yang pertama. Dan kalau orang faham makna dari iyyaka nasta'in, ya, kalau orang faham makna dari iyyaka nasta'in, mampu menghayati maknanya, kata gurunya Ibnu Qayyim, itu akan mampu menghindarkan dia dari sifat al-kibriya. Apa kibriya, Pak? Ya. Ujub, sombong, besar kepala, ya, tinggi hati. Kalau orang faham makna dari wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Sehingga apa? Kalaulah kita faham bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita, ya, itu tidak terjadi kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kita lancar bukan karena kepiawaian kita, tetapi karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karir kita mentereng bukan karena kita pintar dan lain sebagainya, tetapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa mencapai titik tersebut. Makanya kalaulah kemudian kita, kata tadi ya, Ibnu Qayyim menyebutkan dari gurunya, kalaulah kita memahami ya, makna dari iyyaka na'budu, maka itu akan menghindarkan kita dari sikap riya, sifat riya. Dan kalau kita memahami makna wa iyyaka nasta'in, ya, kami memohon pertolongan kepadamu, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kepada kita, yang kita dapatkan, itu merupakan hasil dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan prosesnya, ya. Maka ini akan menghindarkan kita dari sikap ujub, ya, merasa bangga diri, ini semua pencapaian saya, ya, hasil kerja keras saya, ya, bukan, tetapi merupakan pertolongan dari Allah. Maka harus kemudian yang kita baca itu kita paham maknanya. Apalagi Al-Fatihah yang sering kita ulang ini, maknanya adalah luar biasa. Ikrar kita, pernyataan kita bahwasanya kita hanya tunduk, hanya patuh, hanya merendahkan diri beribadah kepada Allah, dan hanya kepada Allah jugalah kita meminta pertolongan agar dimudahkan dalam segala aktivitas kita, ya, baik dalam aktivitas keagamaan, ya, maksudnya ibadah juga kita butuh pertolongan Allah. Agar kita bisa bangun subuh sampai bisa datang ke tempat ini, kita butuh pertolongan Allah. Termasuk aktivitas-aktivitas lainnya, kita berangkat kerja, kita melakukan berbagai macam aktivitas lain, itu kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Maka kalau kemudian kita meraih kesuksesan, itu semua murni merupakan
bentuk dari pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita hayati itu, kalau kita sadari itu, insya Allah kita akan terhindar dari rasa ujub, rasa sombong dan besar kepala. Demikian yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan. Kita minta tolong ke orang jualan sebagai perantara media. Dan saya minta hujan ke orang alim untuk didoakan hujan apabila bolehkan atau tidak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Apakah boleh ya, kita meminta tolong dengan perantaraan makhluk gitu kan? Maka ini termasuk adalah bagian daripada yang kita kenal dengan istilah tawassul. Jadi hakikatnya kita tetap meminta tolong kepada Allah seperti tadi disebutkan dalam pertanyaan. Tetap minta tolongnya kepada Allah, tapi lewat orang soleh gitu ya. Nah ini babnya adalah bab tawassul ya. Jadi permasalahannya bukan meminta kepada Allahnya, karena jelas ya, tujuan doa tersebut, tujuan permintaan tersebut adalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Nah yang jadi pertanyaan atau yang jadi titik permasalahannya adalah orang yang dimintainya atau yang menjadi perantaranya, wasilahnya. Kalaulah orang yang menjadi wasilahnya adalah orang yang masih hidup ya, kan kita mampu meminta pertolongan kepada dia karena dia masih hidup, kita bisa berkomunikasi. Orang yang masih hidup kita bisa berkomunikasi gitu kan. Apalagi orang tersebut adalah orang alim, orang soleh, maka diperbolehkan ya, itu bagian daripada tawassul yang mubah. Tawassul yang boleh adalah banyak ya. Ada tawassul dengan nama-nama Allah. Dengan kan Allah memiliki walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya, berdoalah biha ya, dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Itu menjadi wasilah tawassul. Jadi bisa ya Hayyun ya Qayyum, ya Sami'ad du'a, ya Ghafur, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar. Itu nama-nama Allah kita gunakan dalam doa kita. Diawali doa kita dengan nama-nama itu bagian daripada tawassul dan itu diperbolehkan. Termasuk yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amal soleh ya, kita pernah merasa bahwasanya kita punya amal soleh nih, kita sebutkan ya Allah, kalaulah amal saya ini merupakan amal yang baik yang diterima oleh Engkau, maka kabulkanlah permintaan saya. Itu boleh tawassul dengan amalan soleh. Nah termasuk juga adalah tawassul dengan orang-orang soleh, tapi syaratnya tadi yang masih hidup ya, yang masih hidup. Karena apa? Itu bagian daripada isti'anah yang bisa ya, kita bisa berkomunikasi. Yang tidak boleh adalah ya, tawassulnya kepada orang yang sudah meninggal. Itu yang tidak boleh ya. Karena apa? Sudah tidak bisa komunikasi lagi ya. Kita tidak bisa komunikasi lagi. Ditambah itu merupakan bagian daripada yang dilarang secara agama ya. Makanya dalam contoh itu yang pernah terjadi, diriwayatkan dari Umar bin Khattab
ketika terjadi kemarau, ya musim paceklik gitu, Umar kemudian mau meminta hujan kepada Allah. Biasanya kata Umar, dulu itu di dalam riwayat itu disebutkan dulu para sahabat dulu para sahabat semasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, kalau terjadi kemarau itu langsung datang kepada Nabi, ya, meminta didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta didoakan. Tetapi sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat tidak pernah diriwayatkan, tidak ada riwayat, tidak ada catatan di mana para sahabat datang ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta, ya Rasulullah gitu kan, tolong mintakan bagi kami kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu tidak ada catatannya. Ya, para sahabat tidak melakukan itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Terus bagaimana, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, para sahabat itu datang kepada pamannya Nabi, ya. Disebutkan dalam riwayat itu, ya Allah, kami dulu bertawasul kepadamu dengan nabimu, dan sepeninggal nabimu maka kami bertawasul kepadamu dengan paman nabimu, gitu. Itu doanya. Jadi minta kepada pamannya, bertawasul gitu lewat pamannya Nabi Al-Abbas, pamannya Nabi ketika masih hidup. Nah, ini yang dicontohkan diamalkan oleh para sahabat. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak kemudian para sahabat bertawasul lewat Nabi, tidak, tapi bertawasulnya dengan paman Nabi yang masih hidup. Maka kalaulah kita tadi meminta bantuan untuk didoakan, dimintakan hujan kepada orang alim selama dia masih hidup, ya, orang alim, orang soleh selama dia masih hidup, maka itu termasuk yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silahkan kalau ada lagi. Lanjut lagi Ustaz. Tadi yang kita masuk ke amal soleh, Betul. bisa ya. Amal soleh yang seperti apa? Yang pertama, yang kemudian yang kedua, boleh nggak amal soleh yang cuma satu-satunya dipakai untuk bertawasul berkali-kali? Yang pertama, amal soleh seperti apa? Ya, kita ingat-ingat dari sekian yang sudah kita lakukan, mana yang kita rasa ya, itu merupakan amal soleh. Ini amal terbaik saya. Ini diambil dari kisah 3 orang yang terjebak di gua, Pak. Gara-gara hujan, mereka berteduh di sebuah gua. Ternyata hujan itu membuat permukaan bukit itu licin, sehingga ada batu yang jatuh turun menutup guanya. Batunya besar, menutup gua. Jadi mereka akhirnya terjebak. Nah, ketika momen terjebak tersebut, yang pertama mereka lakukan tentu berupaya mendorongnya, tapi ternyata batunya besar, gak bisa. 3 orang sudah mengerahkan segenap tenaganya, itu batu tidak bergeming, tidak bergeser. Akhirnya ya, salah satu di antara mereka mengusulkan, yuk kita coba bertawasul dengan amal soleh kita. Masing-masing dari kita menyebutkan amalan terbaik yang pernah dia lakukan. Maka yang pertama itu menyebutkan, ya Allah, ya, saya itu punya orang tua, punya seorang ibu. Saya ya, profesinya itu adalah atau punya peternakan lah. Ya, yang dari peternakan itu dia memproduksi susu. Kata dia, kalau saya sedang produksi memerah susu, maka
susu yang pertama diproduksi itu selalu saya kirimkan ke orang tua saya, ke ibu saya. Biar ibu saya yang mencicipi pertama, yang terbaik ini ibu saya. Itu yang biasa terjadi. Sampai ada satu momen begitu datang ke rumah ibunya, ternyata rumahnya dikunci, ibunya sedang istirahat. Ya. Maka dia memutuskan menunggu di situ sampai ibunya bangun, tidak kemudian mengetuk biar bangun, karena mungkin sudah diketuk tapi sudah lewat 3 kali, ya. Tidak pulang lagi, ya, tapi mempertahankan, bertahan di situ, menunggu sampai ibunya bangun, ya. Dan ibunya bangun setelah sekian, kalau kita mungkin setelah sekian jam, ya. Tapi dia bertahan, karena apa? Ingin ibunya lah yang pertama kali mencicipi susu hasil produksinya. Maka kemudian dia berkata, ya Allah, kalaulah ya, apa yang saya lakukan itu Engkau ridhoi, merupakan bagian daripada amal soleh, maka selamatkanlah kami. Ya. Yang dia sebutkan pertama adalah bakti kepada orang tua. Di antara bentuk baktinya tadi ingin mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua. Ternyata orang tuanya tidur, nggak mau ganggu, ditungguin sampai bangun sebangunnya, gitu. Saking ingin baktinya kepada ibu. Maka dia menyebutkan, kalaulah ini merupakan amal soleh, kau ridho dengan amal saya ini, dengan perbuatan saya ini, maka selamatkanlah kami. Batu yang menutupi pintu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar mereka. Orang yang kedua, ya, orang yang kedua itu menceritakan, saya itu punya saudara sepupu jauh, ya. Sepupu saya ini perempuan, dan sudah lama saya tertarik dengan sepupu saya ini. Suatu hari sepupu saya ini punya kebutuhan mendesak, butuh uang mendesak, mau pinjam dulu 100 tadi Pak. Maka saya manfaatkan momen tersebut. Saya bilang kepada dia, kalau kamu mau saya berikan pinjaman, mohon maaf bahasanya, ya, kamu harus menyerahkan tubuh kamu untuk saya. Wanita tersebut ya berat hati tentu. Tapi saking perlunya, akhirnya dia menyerah. Karena saking butuhnya kepada uang tersebut, akhirnya dia menyerah, si perempuannya. Nah, begitu laki-laki itu mau menggaulinya, si perempuan tadi mengingatkan. Kata perempuan tadi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Karena tadi wanita tersebut terpaksa. Kalaulah bukan karena kebutuhan mendesak, nggak mau. Tapi ini memang kebutuhannya mendesak, gitu. Ya. Sehingga dia rela. Tapi karena tadi ya, memang orangnya baik, gitu kan. Melakukan itu karena betul-betul terpaksa. Ya. Sebelum terjadi, dia ingatkan orang yang ngasih pinjam tadi, masih kerabatnya. Dia ingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Maka kata orang kedua, mendengar wanita tersebut mengatakan takutlah kamu kepada Allah, seketika badan saya merinding, bergetar, ya, betul-betul merasakan takut kepada Allah. Akhirnya saya lepaskan, tidak jadi, ya, tidak jadi digagahi. Saya biarkan dan saya tetap kasih uangnya. Maka dia kemudian mengatakan, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu Engkau ridhoi, ya, itu merupakan amal soleh saya, maka selamatkanlah kami dari tempat ini. Dengan izin Allah, batunya geser lagi, Pak. Ya. Tapi belum bisa dilewati, gitu. Baru kemudian orang yang ketiga, dia menceritakan, saya itu pernah punya karyawan, sudah bekerja kepada saya, pas hari gajian gak datang.
pas hari gajian nggak datang gitu. Kira-kira gajinya diapain Pak? Kalau kita jadi bosnya, ya, ini gajian, ternyata karyawannya nggak datang, gajinya diapain? Kita simpan. Tapi ini nggak datangnya lama Pak, bukan sebulan 2 bulan, lama. Ya. Akhirnya bosnya tersebut berinisiatif, gaji dari karyawannya tersebut dia kelola, ya. Dia investasikan, dia belikan kambing, dan dia urus sampai beranak pinak, sampai jumlahnya sangat banyak, sampai jadi satu peternakan gitu, bermodalkan gaji dari karyawannya tadi. Setelah beberapa lama karyawannya balik lagi Pak, nagih gajinya, ya. Kata bosnya apa? Kira-kira kalau kita jadi bosnya gimana Pak? Kita kasih gajinya atau kita ceritakan? Ya. Ini kan dari misalkan gaji UMR Karawang misalkannya berapa sekarang, kita ambil 4,5 gitu ya. Dari 4,5 juta itu dia belikan misalkan sepasang kambing misal ya. Kemudian dari kambing tersebut beranak jadi sebuah peternakan. Karyawannya datang setelah sekian lama gitu, datang lagi nagih gajinya. Apakah kita kasihkan 4,5 juta? Atau kita ceritakan bahwasanya uang gaji dia itu saya investasikan jadi peternakan ini. Nah, orang tadi ya, begitu karyawannya datang meminta gajinya, dia katakan, ini loh gaji kamu, peternakan ini adalah gaji kamu. Karyawannya ya awalnya bertanya, beneran Pak, serius Bapak nggak main-main gitu, nggak sedang bercanda dengan saya kan? Enggak ya, peternakan ini adalah gaji kamu yang saya investasikan. Apa yang dilakukan oleh karyawannya Pak? Itu ternak semuanya diambil, karena memang milik dia gitu. Ternak semuanya diambil dan si bosnya itu rela, ridho. Maka kata bosnya ya, di kisah yang gua tadi, ya Allah, kalaulah apa yang saya lakukan itu engkau ridho ya, dan merupakan bagian daripada amal soleh, maka selamatkanlah kami ya, selamatkanlah kami. Maka batu yang tadi menutupi akhirnya terbuka dan mereka pun bisa keluar ya. Itu yang menjadi dalil, dan kisah ini diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya kisah umat terdahulu ya. Umat sebelum umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi dalil bahwasanya boleh bertawasul dengan amal soleh. Jadi cari saja mana kira-kira sekian lama kita hidup itu mana yang menjadi amal terbaik kita. Kemudian apakah bisa dipakai berkali-kali? Ya, wallahu a'lam. Saya belum menemukan penjelasan tentang larangannya gitu ya. Apakah kalau sudah dipakai nggak bisa lagi? Saya belum menemukan penjelasan tentang itu. Jadi silahkan saja. Silahkan saja, kalau misalkan kita pernah menyebutkan satu amalan soleh, kita jadikan sebagai media tawasul kita kepada Allah, dan kemudian oleh Allah dikabulkan, maka di kesempatan berikutnya silahkan coba lagi saja ya. Karena saya belum menemukan ada larangan terkait hal tersebut. Kalau sudah digunakan nggak bisa digunakan lagi, saya belum menemukan larangan seperti itu. Wallahu a'lam. Silahkan lagi. Kalau tidak lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas
bisa menjadi pemahaman dan juga menambah keyakinan kita dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.